Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GB House of Praise dan GB Widuri, apa kabar? Selamat hari Minggu. Hari ini saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan kita pasti berkemenangan. Mari kita puji Dia bersama-sama, haleluya. Yeah. Tuhan yang percaya sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Angkat tangan katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo sekali lagi sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang kami percaya, di tengah setiap goncangan yang sedang terjadi, Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, Tuhan. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami percaya hanya dekat dengan Engkau kami merasakan ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami aman, karena Engkaulah perlindungan kami.
Mari sama-sama katakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan pada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. bersamamu
selamanya. Bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih setia-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Ini yang kami rindukan, ini yang kami inginkan Tuhan. Sebab kami aman dalam hadirat-Mu, kami aman dalam lindungan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sadarana muriandana marala. Oh, haleluya. Sidibirana namur. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Kau yang layak, Kau kekuatan kami, Kau pertolongan kami, menara perlindungan yang memberi kemenangan, yang memberi kelepasan. Haleluya. Oriandana lama Sidibira la oh riandara la bara Kuriandara la bara Sidibira la bara oh riandana haleluya. Shandana namun riandara la bara Hindara la bara oh, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di
atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekarang maralabara hinaralalamaralamarala biar mulut kami selalu memuji-muji Engkau Tuhan di atas segalanya. Di atas segala pergumulan kami, di atas setiap beban yang sedang menimpa kami, di atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Biar mulut kami terus memuji-muji Engkau, karena kami percaya itulah yang menjadi kekuatan kami. Dan di dalam hadirat-Mu ada kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan isi hati-Mu. Berkati setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita umat Tuhan yang percaya dimanapun saat ini saudara berada. Mari sama-sama katakan, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata,
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali saya Jonathan Prawira bisa bertemu dengan Bapak Ibu, penyembah-penyembah Tuhan, keluarga besar dari GBI Widuri, dari gembala sampai seluruh pengurusnya dalam ibadah yang spesial, ibadah online, amin. Dan saya percaya bahwa meskipun ini ibadah online, tetap kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Karena kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Amin, tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu. Dan kalau Bapak Ibu sudah pernah bertemu saya, tentu akan biasa kalau saya mengatakan bahwa kita akan mempersiapkan diri agar dijadikan pemenang oleh Tuhan di akhir zaman. Ya, karena memang panggilan saya adalah mempersiapkan umat Tuhan menjadi pemenang di akhir zaman. Bukankah kita semakin merasa, makin melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin nyata? Ya kan? Apa itu tanda-tanda akhir zaman? Salah satu yang paling umum ada di kitab Timotius. Ya, ketika Rasul Paulus berkata, pada hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Ketika Bapak Ibu merasa kok berbisnis makin sukar, bekerja makin sukar, ya, memelihara keluarga kok banyak tantangannya, bahkan menjaga kesehatan pun semakin sukar. Jangan kecil hati. Karena ini berarti membuktikan bahwa Tuhan tidak salah. Tuhan sudah memperingatkan kita. Amin. Tetapi Tuhan bukan cuma memberikan kabar yang menakutkan. Awas loh, hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Tuhan juga menyediakan pertolongan
menguatkan kita. Ya, di kitab Wahyu yang membuktikan bahwa sekalipun kenyataan saat ini kelihatannya sukar, pada akhirnya Tuhan sudah memberikan kemenangan buat hidup kita. Sebab itu jangan terpengaruh oleh kenyataan yang kita lihat saat ini. Jangan terpengaruh oleh situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Karena pada akhirnya Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat kita. Pandang janji Tuhan itu. Amin. Dan sebelum kita mulai firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mempersiapkan diri kita agar Tuhan jadikan kita pemenang di akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di sepanjang ini Tuhan, sepanjang hidup kami Engkau sudah memelihara tubuh kami Tuhan, roh kami, jiwa kami dengan sempurna ya Tuhan. Sebab itu penuhi hati kami dengan roh-Mu yang baru, roh-Mu yang lebih besar dari segala perkara hidup ini. Sehingga kami semakin merasakan kasih-Mu, semakin melihat kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, berfirmanlah, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak tercemar oleh kenyataan-kenyataan yang buruk di dunia ini. Tapi kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Karena ketika Engkau berfirman, semuanya ada. Ketika Kau berfirman, semuanya terjadi buat kami. Ketika Kau berfirman, kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Mari umat Tuhan yang percaya dan siap diberkati oleh firman dan rohnya bersama-sama dalam nama Yesus Kristus kita katakan amin. Amin. Haleluya. Dan mari kita bahas sebentar tentang new normal life yang sedang kita lewati saat ini. New normal life ini sedang populer ya. Artinya adalah melakukan aktivitas dengan normal ya seperti biasa, cuma dengan kebiasaan yang berbeda, yang baru, ya, mengadaptasi hidup kita dengan kebiasaan baru. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terkena oleh pandemik global ini. Demikian juga ini mengingatkan saya bahwa kata kuncinya adalah perubahan. Ketika Tuhan mau kita berubah, tujuannya adalah supaya kita tidak kalah, tidak terpengaruh oleh situasi-situasi yang ada saat ini. Tuhan mau kita upgrade. Tuhan mau mengangkat kita semakin naik menuju kemuliaan. Dan mari kita lihat pada firman Tuhan di kitab Ulangan 32. Ulangan 32. Ini adalah nyanyian Musa. Nah, pengen tahu kan nyanyian Musa apa? Salah satunya ini adalah nyanyian profetik. Ya. Nyanyian profetik Musa dari Ulangan 32, saya mulai dari ayat ke-9. Ya, dikatakan Ulangan 32 ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ya, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Tetapi dikelilingnya dia, ya kan? Dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi status kita di mata Tuhan jelas. Tuhan mengasihi kita. Dalam segala kekurangan kita selama ini, Tuhan tetap menerima dan mengasihi kita. Amin. Dalam segala kesukaran, mungkin kesalahan yang kita buat, masalah yang timbul oleh karena kesalahan kita, tetap Tuhan bilang dia tetap mendapati kita. Tapi dia tidak meninggalkan kita, tidak bilang rasain kamu, ini salah kamu sendiri, hadapi saja sampai kamu beres baru kita bertemu lagi. No, justru Tuhan berkata dikelilinginya, dilindungi, diawasi, dijaga seperti biji matanya. Tetapi lihat, Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sana. Kasihnya tuh nggak berhenti sampai di sana. Dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-melayang di atas anak-anaknya. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi ada perumpamaan. Musa menyanyikan tentang perumpamaan seekor induk Raja Wali yang biasanya yang sudah membangun sarang susah payah di atas gunung, kemudian bertelur dan kemudian anaknya menetas, diberi makan. Tapi suatu hari induk Raja Wali datang dengan sikap berbeda, bukan memberi makan, tapi mengobrak-ngabrik sarangnya. Mungkin anaknya pikir, wah mami ngamuk nih, kenapa nih?
Salah apa kita? Bukan salah. Tetapi Raja Wali itu membongkar sarangnya sendiri dengan tujuan untuk mengajar anaknya ke level yang lebih tinggi. Bisa terbang sebagai Raja Wali. Sebagai pemenang. Demikian juga ketika Tuhan sedang membongkar sarang kita. Sarang apa yang sudah dibongkar? Sarang kenyamanan. Sarang kebiasaan lama. Sarang kemapanan. Mungkin sarang harga diri. Sesuatu yang sudah kita bangun lama dengan susah payah. Sekejap mata kelihatannya kok hancur. Tujuan Tuhan satu adalah supaya kita dipersiapkan naik ke level lebih tinggi. Menjadi Raja Wali berikutnya. Menjadi pemenang-pemenang berikutnya. Dan bukan cuma di sana. Ya, Tuhan katakan apa? Contohnya apa? Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Apapun bukit masalahmu, kita akan diangkat Tuhan mengatasi dan memakan hasil dari ladang. Apapun yang akan kita tabur, ya, kita akan memakannya. Kita akan menikmatinya. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Kalau saudara pernah ke Israel, itu gunungnya tuh betul-betul dari batu ya. Bukannya tanah, tapi batu yang kok bisa ada tanaman ya? Bisa. Seakan-akan Tuhan sedang berkata begini. Meskipun situasimu seperti gunung batu. Nggak bisa ditanemin. Kita bisa menikmati hasilnya. Tuhan bisa membuatnya bertumbuh. Amin. Dadih atau lemak ya. Gaji dari lembu sapi dan susu kambing domba. Dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari basan dan kambing-kambing jantan dengan apa? Gandum yang terbaik. Bukan gandum barley yang biasanya. Tetapi gandum wheat yang terbaik. Juga darah buah anggur nih, maksudnya jus anggur yang berbuih engkau minum. Wow, tujuan Tuhan adalah supaya kita naik mengatasi gunung. Itu kenapa Tuhan perlu membongkar sarang-sarang lama kita. Sarang-sarang yang tidak efektif buat kita. Sarang-sarang yang tidak efisien, cara kerja yang tidak efektif, sikap hidup yang tidak efektif. Tuhan sedang bongkar semuanya. Tetapi mungkin kita berkata, katanya Tuhan janjikan saya naik dan bukan turun. Betul? Tapi kok kelihatannya saya sedang menurun. Ya, itu kenyataan. Nah, mari kita bahas. Ketika Tuhan menjanjikan kita naik dan bukan turun, bukan berarti kita tidak pernah turun. Bukan. Tetapi artinya adalah tujuan akhir kita bukan turun. Destiny atau takdir kita bukan turun. Takdir atau destiny atau tujuan hidup kita selalu naik mengatasi bukit-bukit, naik ke gunung kemuliaan Tuhan. Tetapi jika Tuhan izinkan kita turun, itu adalah supaya kita ancang-ancang untuk naik ke level yang lebih tinggi. Contohnya, kita mulai dari Musa. Musa tadinya adalah anak yang diangkat Firaun, pangeran, Prince of Egypt kalau pernah nonton filmnya ya. Tetapi kemudian dia harus turun levelnya. Ya, dia menjadi pembunuh dan levelnya turun, dia menjadi gembala di padang belantara. Tetapi ketika dia turun itulah Tuhan mengangkatnya ke level lebih tinggi. Pemimpin bangsa Israel yang terhormat sampai sekarang. Contoh kedua, Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak manja. Ya, anak yang dimanja orang tuanya. Yakub. Tapi kemudian dia turun statusnya dari anak manja. Jadi seorang budak turun lagi jadi nabi. Tetapi di status level itulah terbawah. Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri Mesir yang luar biasa dipakai. Menyelamatkan bangsa Mesir juga jadi berkat buat orang lain. Terutama jadi berkat juga buat bangsanya sendiri. Lalu contoh ketiga ya adalah Daud. Daud dari seorang gembala naik terus menjadi bujang pembawa senjata, jadi tentara, jadi panglima. Seakan-akan, wih berapa langkah lagi betul impian tercapai, janji Tuhan tercapai jadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Dia turun jadi buronan. Tetapi ketika dia turun di level yang kelihatannya lebih bawah daripada gembala, Tuhan angkat dia baru menjadi apa? Raja Israel yang terkenal, paling sukses sampai sekarang. Apa artinya? Demikian juga hidup kita. Saat hidup kita merasa kita ada di level paling bawah.
Sebetulnya Tuhan sedang persiapkan kita. Cuma ancang-ancang. Ini bukanlah kita selesai sampai di bawah. Cuma ancang-ancang untuk naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Dan kalau bicara soal lembah, kita akan mengingatkan kalau gunung itu sesuatu yang baik, sesuatu yang intim dengan Tuhan, kemuliaan dengan Tuhan. Kayaknya kalau lembah itu sesuatu yang buruk, betul ya? Kesesaran, penderitaan, gak salah. Tetapi mari saya mau ajak kita melihat Mazmur 23 dengan new dimension. Iya dong ya, kalau dunia ada new normal, kita sudah duluan ada new dimension. Tuhan sudah persiapkan kita loh. Ya, agar kita menyikapi sesuatu dengan dimensi yang lebih tinggi lagi. Mari kita lihat Mazmur 23. Mazmur yang sering dinyanyikan, tetapi saya percaya hari ini kita akan mendapat sesuatu yang baru lagi. Amin. Selalu ada yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mazmur 23 berbunyi demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud berkata, Ia membaringkan aku yang di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sampai di sini, Daud selalu memanggil Tuhan dengan Ia. Pihak ketiga. Pihak tidak langsung. Seakan-akan Daud lebih dekat kepada kita. Ya, dia sedang berbicara pada kita dan Tuhan itu pihak ketiga. Tetapi ketika selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa yang terjadi? Aku tidak takut bahaya, kata Daud. Kenapa? Sebab Engkau, bukan ia lagi. Daud berkata, Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, 3 kali itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan ditutup aku akan diam dalam rumah Tuhan. Baru kembali ia lagi. Jadi justru di tengah-tengah kegelapan, masa kegelapannya Daud, lembah kekelaman, Daud justru berkata Tuhan itu Engkau. Apa artinya? Ini menunjukkan justru di saat-saat lembah kekelaman kita, Tuhan justru dekat dengan kita. Daud bisa berkata Engkau. Tuhan itu dekat. Justru di saat-saat kita sedang bergumul, sedang menderita, sedang merasa Tuhan itu jauh, sedang merasa di mana Tuhan. Justru disitulah Daud berkata Engkau. Ketika lagi senang, ya bahkan ketika akhir endingnya, Daud bisa bersaksi lagi Ia atau Tuhan. Artinya seakan-akan Tuhan bilang gini, kalau kamu senang, aku senang, ikut senang. Tetapi ketika kau menderita, aku ada bersamamu. Ini yang perlu kita pegang, saudaraku. Dan untuk itu, seperti biasa, bukan cuma melalui firman, tetapi melalui lagu profetik, ya prophetic worship, kita akan membahas tema hari ini. Kasih kuasa Tuhan yang mengubah lembah kekelaman jadi lembah pujian. Bapak Ibu menikmati lagu ini, hayati kata-katanya, saya berdoa firman Tuhan di dalam lagu ini akan mengubah hati kita. Ya, membangkitkan iman kita dan mengisi kita, memenuhi kita dengan spirit pemenang, roh pemenang yang mempersiapkan kita untuk mengalahkan setiap perkara hidup kita di era New Normal Life ini. Nikmati lagunya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Dalam hadirat kasih-Mu, setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Senap hati ku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan, ada kemenangan dalam penyembahanku.
Haleluya, terima kasih sudah menikmati ya pujian yang Tuhan berikan kepada saya, lagu-lagu yang menguatkan iman. Salah satunya adalah Lembah Pujian, yang lagunya kata-katanya saudara perhatikan nggak? Kuasamu sanggup mengubahkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Ayo Bapak Ibu, ada pertanyaan nih. Ini mengingatkan kita akan peristiwa siapa? Ya, yang menjawab tepat Raja Yosafat. Raja Yosafat pernah dikepung oleh musuh-musuhnya dan dia tahu kekuatan dia tidak seberapa untuk melawan musuhnya. Persis kayak kita ya. Kita seringkali dikepung oleh masalah yang kita tahu kekuatan kita nggak seberapa untuk bisa mengatasinya. Tetapi ketika Raja Yosafat datang pada Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan dan mengubah lembah kekelaman. Artinya Yosafat mestinya mengalami kematian, mengalami penderitaan, justru menjadi lembah pujian. Lembah ini sampai sekarang masih ada di Israel. Ya, ada pabrik anggur, wine. Ya, karena ada tanaman anggur subur di sana. Dan bukan cuma dia mengalami kemenangan, tadi mestinya kalah jadi menang, tapi bahkan dia mendapatkan jarahan yang tidak pernah dibayangkan oleh dia, yang ditinggalkan oleh musuh-musuhnya selama berhari-hari. Mereka mengumpulkan jarahan itu. Wow, artinya apa? Tuhan bukan cuma mau temani kita, bukan cuma mau dekat dengan kita di lembah kekelaman, menguatkan kita, menghibur kita, tapi seperti kata Daud, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan. Artinya dunia akan melihat Tuhan akan menghadang masalah kita, Tuhan akan menyatakan mujizatnya, dan Tuhan mengubah lembah kekelaman kita jadi lembah pujian. Lembah yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Itu janji Tuhan loh buat kita. Mulai sekarang kita pegang janji itu. Amin. Dan kita akan bahas janji Tuhan ini, kasih kuasa Tuhan di lembah kekelaman kita yang mengubah lembah kekelaman jadi lembah pujian. Tapi bukan dari Yosafat. Karena kalau dari Yosafat, mungkin kita berpikir jadi begini. Oh ya, Yosafat itu anak yang baik. Ya, dia mencari Tuhan, lalu Tuhan nolong dia. Kita akan membahas kasih kuasa Tuhan bahkan kepada raja yang tidak pantas untuk ditolong, yaitu Raja Ahab. Bapak Ibu tahu Raja Ahab? Istrinya adalah Ratu Isabel. Mereka berdua sangat jahat dan Nabi Elia pernah diancam dibunuh oleh Ratu Isabel sehingga melarikan diri. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pasca Nabi Elia melarikan diri. Jadi kita bayangkan, mestinya Tuhan marah dong ya. Wah, nabiku kok diancam mau dibunuh. Rakyat Israelnya bertobat, rajanya enggak. Mestinya Tuhan bilang, nih raja harus aku copot. Iya kan, logikanya begitu secara hukum. Tetapi rupanya Tuhan tidak melakukan hal itu. Memang terjadi masalah karena mereka itu jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita lihat, apa sih reaksi Tuhan, respon Tuhan terhadap mereka ketika mereka mengalami masalah. Kita buka 1 Raja-Raja 20 ayat 1. 1 Raja-Raja 20 ayat 1. Ya. Dikatakan Samaria tertolong dari kepungan. Judulnya aja sudah menceritakan ya. Ben-Hadad, Raja Aram atau Syria. Sekarang kalau tahu Aram itu Syria. Mengumpulkan seluruh tentaranya beserta siapa? 32 orang raja. Jadi nggak sendirian. Ini lebih banyak dari raja yang menyerang Yosafat. Kalau raja yang menyerang Yosafat itu bertiga, ini ber-32. Bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Mungkin sebagian orang berpikir, nah ini hukuman nih buat Raja Ahab. Ya kan? Mati dia. Mari kita lihat. Kemudian raja itu mengirimkan utusan ke kota itu kepada Ahab, raja Israel, dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Bukankah kita juga sering mengalami intimidasi yang sama? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita merasa cemas, tegang, stres? Karena kita merasa harta kita bisa hilang, diambil oleh iblis.
Ya, kita merasa masa depan kita dirampas. Ya, kesuksesan kita, keberhasilan kita, kesempatan kita, bahkan kesehatan kita dirampas oleh iblis. Ini milikku, kata iblis. Kita terintimidasi dan kita merasa, iya ya, kok kenapa bukan aku yang mengalami baik malah mengalami begini. Ini hal yang sama terjadi. Iblis selalu mengintimidasi kita. Tetapi ingat, ketika iblis mengintimidasi, ya, Ahab diintimidasi Raja Ben-Hadad, mestinya logikanya Tuhan bilang, nah rasain lo, habis lo harta lo. No, Tuhan kirimkan nabi. Tapi kemungkinan bukan Nabi Elia, kemungkinan karena Nabi Elia kan lagi melarikan diri. Jadi karena Nabi Elia diusir, nabi yang lain Tuhan kirim. Ya, haleluya. Mari kita lihat ketika ayat 13, angka yang buat kita ini angka yang nggak bagus ya. Tetapi justru di sini Tuhan buktikan, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi. Tidak diduga oleh Raja Ahab. Raja Ahab gak cari Tuhan. Ya, Raja Ahab mencoba mengatasi dengan kekuatan sendiri, tapi semakin terdesak. Demikian juga Tuhan sedang berkata kepada kita, jangan hadapi intimidasi iblis, serangan iblis dengan kekuatan sendiri. Kita akan makin terdesak. Kita akan capek, burn out, frustasi, karena kita gak kuat. Ya, tetapi bagaimanapun juga, walaupun Raja Ahab nggak mencari Tuhan, Tuhan kirimkan nabi yang berkata gini. Raja serta berkata, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini, persis omongan Tuhan juga, ya, pesan profetik Tuhan melalui Daud. Ya, pada hari ini, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lucu ya, Raja Ahab yang mestinya dihukum, tapi justru Tuhan menyatakan, dia kirimkan nabi, dikuatkan Raja Ahab serta berkata, mereka akan kalah. Tuhan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Kenapa? Karena kasih kuasa Tuhan itu tidak tergantung oleh kebaikan atau keburukan kita. Dia mengasihi kita karena memang dia baik. Dia menyatakan kebaikan karena memang dia baik. Dia mengasihi kita sebagaimana kita adanya. Kalau Raja Ahab yang jahat saja Tuhan tolong, apalagi kita yang sudah hidup baik-baik, yang mencari Tuhan seperti Yosafat, seperti Daud, pasti kok Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Dan kita lihat caranya gimana. Kan Ahab langsung nanya, karena dia kan mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan bantuan siapa? Gimana yang nolong? Mana mungkin? Seringkali kan pikiran kita juga gitu kan. Atau orang-orang ya yang sinis, cynical, sarkas, ya, toksik, langsung bilang, mana Tuhan tolong? Lalu jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda. Kalau saudara lihat di layar ya, 1 Raja 20:14 dikatakan dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Orang muda. Saudara, kalau berperang itu nggak main-main, saudara. Iya kan? Kalau kita sedang kompetisi aja atau dalam perusahaan sedang hadapi perkara serius, kita nggak akan kirimkan orang yang baru bekerja. Betul ya? Kita akan kirimkan orang-orang pelobi-pelobi yang handal, yang siap untuk bekerja, yang pengalaman handle situasi dan sebagainya lah. Ini yang dikirim orang muda. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau kita mengandalkan kehebatan kita. Tuhan bisa memakai kehebatan kita. Karena kehebatan itu Tuhan yang kasih. Tapi khusus buat Ahab ini, Tuhan mau menyatakan, bukan engkau. Tapi ingatlah, ini aku. Jadi orang muda yang dikirim. Dan apa yang terjadi? Menang. Sekali mereka menang. Ya. Tetapi rupanya Raja Ben-Hadad penasaran dikalahkan seperti itu. Mereka bilang begini, ya. Mari kita lihat setelah mereka kalah. Demikian juga iblis ketika kalah, yang ingat ketika Yesus dicobai lalu Yesus menang, iblis mundur tapi mencari saat yang baik untuk menyerang. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Nah, kemudian dikatakan bahwa ayat 23 terjadi intimidasi lagi. Wah, intimidasi nih. Orang yang nakut-nakuti nih, ya. Terjadi lagi, kita lemah lagi iman kita. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka, Allahnya orang Israel, dianggap ialah Allah gunung. Itu sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bukankah kita suka berpikir begitu?
Oh, kita bisa menang tuh karena kita lagi di gunung bersama Tuhan. Rohani kita lagi kuat, iman kita kuat, doa puasa kita kuat, baca firman kita kuat. Wajar kita menang. Tetapi setelah melakukan semuanya itu, loh kok bisa kalah juga? Ya kan, bukan soal kita melakukan apapun. Jangan kecil hati, karena Tuhan bisa memenangkan kita di berbagai situasi. Dalam keadaan gunung, jadi musuh berkata begini, oh karena mereka sedang baik-baik, maka mereka menang. Coba sekarang kita di lembah. Ya, mereka katakan kalau di tanah rata atau bahasa aslinya ini adalah lembah di bawah. Mereka akan kalah oleh kita. Benarkah demikian? Pada saat kita di lembah, saat kita terpuruk, saat kita rohani kurang bagus, saat kita merasa frustasi, kecewa, sedang marah mungkin sama Tuhan saat ini, sedang merasa sendirian, sedang merasa putus asa. Lalu Tuhan itu langsung tinggalkan kita, tunggu kita baik-baik dulu baru dia mau dekat lagi. No. Lalu kemudian Tuhan kembali kirimkan nabinya. Itu kenapa kita penting memperkatakan firman. Penting sekali. Karena kenyataan bisa melemahkan kita, tapi firman menguatkan kita. Ya, mari kita lihat beberapa ayat terakhir. Di ayat yang ke-28. Maka kembali tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel itu, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, sesumbar ya, Tuhan ialah Allah gunung, bukan Allah dataran atau Allah lembah. Maka sekali lagi aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu. Berkali-kali katakan supaya kamu tahu. Ini bukan karena engkau. Ya, engkau memang jahat, aku tahu. Tapi karena akulah Tuhan yang mengasihimu. Wow, Tuhan berusaha menyadarkan Raja Ahab loh. Dengan kebaikan. Dan apa yang terjadi? Di hari yang ke-7. Walaupun mereka sedikit. Walaupun musuh besar, mereka menang. Apa artinya hari ke-7? Bukan berarti kita harus tunggu 7 hari. Ya, hitungan kelipatan 7 bukan. Angka 7 artinya adalah sempurna. Tuhan punya waktu yang sempurna. Angka yang sempurna. Waktu yang sempurna. Jalan yang sempurna. Penyertaan yang sempurna. Supaya kita menang lagi. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik di gunung. Baik kita di lembah. Dia Tuhan yang sama, yang mengasihi kita. Amin. Sebab itu mungkin kita sedang merasa jauh dari Tuhan. Semoga firman ini menguatkan kita. Apapun keadaanmu, hatimu, Tuhan tetap mengasihi engkau. Dia cuma pengen engkau tahu, aku ini Tuhan yang mengasihi engkau. Bukan aku yang bikin masalah. Masalah ada karena memang ini tanda-tanda akhir zaman. Engkau nggak siap aja. Tapi kalau engkau sudah siap, apapun tanda akhir zaman, engkau tetap akan menang kok. Dan izinkan aku untuk mempersiapkan engkau. Izinkan aku di pihakmu. Aku tidak menghakimimu, aku tidak menghukummu. Aku sedang mempersiapkan engkau untuk menjadi pemenang. Aku mau kita semakin dekat. Amin. Ayat terakhir kita adalah tentu kita sudah melihat Yosafat. Dan mari kita lihat Yosafat. Ya. Lembah pujian, janji Tuhan kepada kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, jadi kalau saudara mulai merasa diganggu oleh iblis, ayat terakhir buat kita. Ini 2 Tawarik 20-20. Kan tahun 2020 nih. Pas ya. Ini jadi 2 Tawarik 20-20. Ingatlah, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda, dengar umat Tuhan, yang kau pemuji Tuhan, penduduk Yerusalem. Dengarlah, yuk kita adalah penduduk Yerusalem baru. Percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya pada insting kita, percaya kepada perkataan dunia, spekulasi dunia. Jangan percaya, tapi percaya kepada Tuhan. Dan kamu akan teguh, kamu akan kuat, tidak akan lemah. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada firman Tuhan. Kita punya nabi adalah Tuhan Yesus sekarang. Tapi percayalah pada firman. Kalau saudara percaya ini adalah firman yang berasal dari Tuhan buat saudara, pegang teguh. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah lembah kekelaman jadi lembah pujian. Baik terhadap Raja Ahab yang jahat saja, Tuhan tetap mau menyadarkan dia. Tuhan tetap mau menolong dia. Apalagi terhadap kita yang selama ini mengikuti ibadah dengan setia, cari Tuhan dengan setia.
pasti kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan dengan hati kita, dengan percaya berkata, aku percaya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan, seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan, benih firman yang Kau tabur dalam kami Tuhan akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat ganda. Bukan cuma soal rohani, tapi juga jasmani, segala kelimpahan. Lembah kekelaman kami sedang Tuhan ubah, akan Tuhan ubah, dan pasti Tuhan ubah menjadi lembah pujian. Bukan cuma ada kemenangan, tapi ada kelimpahan, ada segala kebaikannya lebih dari yang kami harapkan. Bagian kami Tuhan, kami mau tetap teguh memegang firman Tuhan, menikmati setiap firman Tuhan, mengaminkan, mengimani setiap firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan janji Tuhan di 2 Tawarik 20:20 akan terjadi, kami akan berhasil pada akhirnya. Mari saudara yang telah diberkati oleh firman Tuhan ini bersama-sama dalam nama Yesus kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, senang sekali bisa men-share firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap ikuti yuk ibadah online bersama dengan GBI Widuri ya, supaya tetap kita dipelihara oleh firman Tuhan. Saya percaya setiap firman demi firman pasti Tuhan sedang pakai untuk menguatkan kita. Amin. Sehingga setelah kita bertemu lagi ibadah tatap muka nanti, kita sudah di level yang lebih tinggi. Dan kita siap menikmati firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi dan mengalami kasih dan kuasanya yang lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.